Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirma Haryani dari kelas Sistem Informasi 7 dengan nomor BP 1910 1152 610316. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membahas mengenai makalah saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penyaluran Bantuan Sosial Akibat COVID-19. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom, selaku dosen dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah membimbing saya sampai saya bisa membuat sebuah makalah dan slide presentasinya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan. Bab 1 yaitu ada pendahuluan. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Sifat bantuan ini tidak secara terus-menerus dan selektif. Selanjutnya yaitu ada jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Nah, selanjutnya yaitu dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang terdampak. Mulai dari orang yang ekonominya menengah ke bawah, sampai orang yang ekonominya menengah ke atas. Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai, paket sembako, dan keperluan lainnya. Dalam rangka meringankan beban selama masa pandemi ini, pemerintah memberikan bantuan secukupnya. Akan tetapi, untuk memperoleh dana bantuan sosial tersebut harus diseleksi oleh sistem pusat terlebih dahulu. Apakah penerima tersebut layak menerima bantuan atau tidak? Nah, sama-sama kita ketahui bahwa untuk menerima bantuan tersebut harus diseleksi oleh pusat. Jadi kita harus memenuhi persyaratan agar kita bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Selanjutnya itu rumusan masalah. Apa sih bantuan sosial dan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial COVID-19 ini? Bagaimana cara memastikan orang tersebut layak menerima bantuan COVID-19? Yang terakhir itu apa saja sih bentuk-bentuk dari bantuan COVID-19 ini? Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Nah, bantuan ini bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk bantuan sosial. Yang pertama ada program Indonesia Pintar. Merupakan program program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMK atau SMA dan sederajat, baik formal maupun informal bagi keluarga miskin. Nah, selanjutnya yaitu bantuan program jaminan kesehatan nasional pemerintah. Ini merupakan penerima bantuan tersebut membayarkan iuran bagi masyarakat yang tidak mampu yang berjumlah sebesar 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI atau penerima bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan senilai 25 triliun rupiah pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu ada program Keluarga Harapan. Merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu ada bantuan sosial sejahtera atau yang biasa kita kenal dengan bantuan pangan non-tunai. Transformasi subsidi rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan memperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Selanjutnya itu siapa saja yang layak menerima bantuan sosial COVID-19. Presiden Joko Widodo
akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Bantuan tersebut berupa bantuan langsung tunai atau BLT hingga pemberian paket sembako yang berjumlah senilai 600.000 per kepala keluarga. Bantuan ini nantinya akan diberikan setiap bulan selama 3 bulan ke depan. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat tetap berada di rumah demi memutuskan perantaian penularan COVID-19 ini. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari bantuan sosial COVID-19. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Yang selanjutnya yaitu penyebab ketidaktepatan sasaran penyaluran penerima bantuan sosial COVID-19. Dari berbagai macam program bansos COVID-19 dan permasalahannya yang telah kita lihat, ternyata masih sama permasalahan yang timbul. Yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat, sehingga peraturan tersebut menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah COVID-19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat panik dan bingung apa yang akan harus ia bertindak gitu. Karena tidak sinkron antara skema pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam hal ini, sasaran pertama dari program jaring pengamanan sosial adalah meningkatkan perlindungan yang terkait dengan program kesehatan. Dengan penanganan di bidang kesehatan ini, pemerintah sangat fokus untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kemudian, pemerintah juga melaksanakan program Keluarga Harapan atau yang biasa kita kenal dengan program PKH. Yang selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Kesimpulan, standarisasi bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak COVID adalah suatu ukuran dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial. Mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh sistem pusat kepada masyarakat yang terdampak telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pelindungan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setiap penyerahan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak harus disertai dengan acara serah terima barang atau uang tunai. Dengan adanya bantuan sosial ini, semoga masyarakat yang terdampak terbantu. Syarat, hendaknya diatur di sistem transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah daerah dan penerima bantuan sosial dengan rincian jelas dan bersifat wajib tentang penggunaan dan penanggung-jawabannya, sehingga dana hibah dan bantuan sosial tidak selalu menggelembung setiap saat dibagikan dan benar-benar memiliki manfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya aturan bersifat wajib tentang publikasi, laporan perencanaan, pelanggaran dan penyaluran hibah di bantuan sosial agar lembaga pengawasan masyarakat dengan pihak terkait dengan penyaluran sosial COVID-19 ini. Baiklah, sekian materi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau
pengucapan yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi